Shalom, anak-anak yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Pada kesempatan ini, kita mau sama-sama belajar tentang karya pengampunan Allah dalam Yesus Kristus. Didasari pembacaan Alkitab di dalam Efesus 4 ayat yang ke-32, di situ Rasul Paulus mengatakan bahwa kita harus mengampuni sebagaimana Allah telah mengampuni kita. Sebelum kita akan membahas lebih lanjut lagi dalam pembahasan materi ini, Ibu akan menceritakan satu kisah seorang pria di mana dia menjalani kehidupannya khususnya dalam hal pengampunan. Pria itu bernama Gordon Wilson. Ada yang tahu tentang kisah Gordon Wilson ini? Ya, kita mau sama-sama belajar ya. Kita akan ceritakan tentang Gordon Wilson ini. Gordon Wilson adalah seorang pria Irlandia. Dia bersama putrinya yang berusia 28 tahun, namanya Mary. Mereka pergi menonton pawai di kota Enniskillen di Irlandia Utara. Ketika mereka berdiri di samping sebuah dinding batu, sembari menantikan kesatuan prajurit dan polisi Inggris berbaris melewati mereka, tiba-tiba sebuah bom dari teroris meledak di belakang mereka. 6 orang tewas seketika karena ledakan itu. Gordon dan putrinya terkubur beberapa meter di bawah tumpukan batu. Gordon merasakan bahu dan lengannya terluka, tetapi dia tidak dapat bergerak. Kemudian dia merasakan ada seseorang menyentuh jari-jarinya. "Ini ayah kan?" bisik Mary. "Betul Mary," sahut ayahnya. Gordon mendengar suara samar orang-orang berteriak kesakitan. Kemudian suara yang jauh lebih jelas, yakni teriakan Mary. Dia meremas tangan putrinya kuat-kuat. Di antara jerit kesakitannya, Mary berkali-kali meyakinkan ayahnya bahwa dia baik-baik saja. "Ayah, aku sangat mengasihi ayah." Itulah kata-kata terakhir putrinya yang didengar Gordon. 4 jam kemudian, setelah mereka akhirnya diselamatkan, Mary meninggal dunia di rumah sakit karena mengalami kerusakan parah di otak dan di tulang belakang. Selanjutnya siang itu seorang wartawan BBC ingin mewawancarai Gordon Wilson. Setelah dia menggambarkan apa yang sedang terjadi, wartawan itu bertanya kepada Gordon, "Bagaimana perasaan Anda terhadap orang yang memasang bom itu?" Jawabnya sangat mengejutkan. "Saya tidak membenci mereka. Saya tidak dendam kepada mereka." Kata-kata yang sengit tidak akan menghidupkan Mary Wilson kembali. "Saya akan berdoa malam ini dan setiap malam agar Allah mengampuni mereka." Sebagian orang menduga bahwa pernyataan itulah yang akhirnya menenangkan kelompok-kelompok militer yang sebelumnya sangat marah terhadap pengeboman itu. Dan hal itu mencegah terjadinya suatu serangan balasan yang lebih dahsyat lagi. Pada bulan berikutnya, banyak orang bertanya kepada Gordon, bagaimana dia dapat mengampuni tindakan kejam yang didasari kebencian tersebut. "Hati saya terluka," ujar Gordon. "Saya telah kehilangan putri saya, tetapi saya tidak marah. Kata-kata terakhir Mary kepada saya, kata-kata kasih, menumbuhkan kasih saya. Saya menerima anugerah Allah untuk mengampuni melalui kekuatan kasih-Nya bagi saya." Selama bertahun-tahun setelah tragedi yang
renggut nyawa putrinya dan yang juga nyaris merenggut nyawanya sendiri itu, Gordon Wilson bekerja tanpa mengenal lelah untuk memperjuangkan kedamaian dan rekonsiliasi di Irlandia Utara sampai akhir hayatnya. Nah, bagaimana anak-anak dengan kisah Gordon Wilson ini? Kalian bisa menarik satu kesimpulan tentang sikap pengampunan yang diambil oleh Gordon Wilson. Mari sekarang kita belajar tentang bagaimana Allah mengasihi, menunjukkan cintanya bagi manusia dengan memberikan pengampunan. Nah, sekarang kita ke materi inti kita, yaitu tentang karya pengampunan Allah dalam Yesus Kristus. Di sini kita akan belajar beberapa alasan Allah mengutus Yesus turun ke dunia. Yang pertama adalah karena Allah mengasihi manusia. Anak-anak semua yang dikasihi Allah, seberapa apapun, sebesar apapun kekecewaannya, artinya kekecewaan Allah terhadap manusia, hal itu tidak mengurangi cintanya yang begitu dalam pada manusia. Allah mengasihi semua ciptaannya dan Dia selalu memberi kesempatan kepada umatnya untuk bertobat dan kembali padanya. Karena apa? Karena Allah mengasihi manusia. Itu alasan Allah yang pertama, sehingga Dia mengutus Yesus turun ke dunia. Alasan yang kedua adalah Allah Maha Pengampun. Dia bersedia mengampuni manusia yang bertobat dan berbalik padanya. Ketika Yesus ditanya berapa kali kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita, jawab Yesus, berapa anak-anak? Ya, betul sekali. Yesus menjawab 70 kali 7 kali. Artinya, pengampunan itu tak terbatas. Setiap kali kamu dapat mengampuni sesama seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus, bahwa kita harus mengampuni orang lain seperti Kristus telah mengampuni kita. Nah, apa alasan yang ketiga sehingga Allah mengirim Yesus turun ke dunia? Alasan yang ketiga adalah karena Allah adalah penyelamat. Dia sudah berulang kali menyelamatkan manusia melalui para nabi yang diutusnya. Akhirnya Dia rela hadir ke dunia dalam diri Yesus Kristus, putranya. Allah turun ke dalam dunia untuk menyelamatkan manusia. Mengapa? Karena manusia yang berdosa tidak akan mengampuni, menyelamatkan sesamanya. Tidak mampu menyelamatkan sesamanya. Sehingga Allah bertindak mendatangi manusia secara langsung untuk menyelamatkan manusia. Nah, jadi itu ada 3 alasan mengapa Allah menurunkan Yesus, mengutus Yesus turun ke dunia. Yang pertama, karena Allah mengasihi manusia. Yang kedua, karena Allah Maha Pengampun. Dan yang ketiga, karena Allah adalah penyelamat. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, melalui pembelajaran materi hari ini, kita mau sama-sama ambil kesimpulan, yaitu Allah mengampuni dan menyelamatkan umatnya melalui Yesus Kristus. Dalam diri Yesus Kristus, Allah merendahkan dirinya menjadi sama dengan manusia demi mengampuni dan menyelamatkan umatnya. Allah adalah Allah yang pengasih dan pengampun. Berulang kali manusia menyakiti hatinya, berbalik dari jalannya. Namun Allah tetap mengampuni dan menyelamatkan manusia. Pengampunan Allah memberi kekuatan bagi tiap orang percaya untuk terus berjuang, mempertahankan iman dan percayanya. Nah, anak-anak, itulah pembahasan materi kita hari ini. Ibu harap
kita menjadi anak-anak Tuhan yang semakin percaya meresponi tentang karya pengampunan Allah dalam Yesus Kristus. Sekarang waktunya tugas yang harus kalian kerjakan. Tugasnya sebagai berikut. Yang pertama, bacalah Yohanes 8 ayat 1-11. Kemudian jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. A. Ceritakan sikap Yesus ketika orang-orang menghadapkannya dengan seorang perempuan yang berbuat dosa. B. Mengapa Yesus tidak menghukumnya? C. Jika ada orang yang melakukan kesalahan dan kejahatan terhadapmu, datang dan mengaku kejahatan kepadamu, apa yang kamu lakukan padanya? Nah, pertanyaan yang kedua, soal yang kedua, yaitu jelaskan pendapatmu. Mengapa Allah harus menyelamatkan manusia melalui pengorbanan Yesus Kristus? Baik, kerjakan tugas-tugas tersebut ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.